selamat datang di podcast ngobrol bareng tembok bersama Dominico Savio, absen 12, dan Muhammad Gilang saya Rabani, absen 24. Nah, kali ini kita mau wawancara sama siapa nih? Pak Sugeng. Nah, Star Boy of Stand Sata. Nah, langsung aja kita ke videonya, nggak pakai lama-lama karena orangnya lagi sibuk. Langsung aja. Selamat siang semuanya. Kali ini saya sudah hadir bersama Pak Sugeng sebagai narasumber kali ini di podcast ngobrol bareng tembok. Nah, kali ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak. Ada 11 pertanyaan yang saya sudah rangkum sama teman saya. Jadi kegiatan Pak Sugeng selain jadi guru itu jadi apa aja Pak? Begini, setelah saya ini sepulang sekolah gitu ya, saya itu ya duduk-duduk di kantor di rumah dulu, kemudian saya juga kadang-kadang itu berkebun, kemudian juga saya itu lihat-lihat sawah itu ya, karena yang saya miliki selama ini adalah selain kebun juga ada sawah ya. Jadi ya itu tapi sawahnya bukan saya yang garap sendiri ya. Intinya saya itu ada kerja sendiri. Saya kan tinggal lihat-lihat gitu aja gitu. Ya. Terus kalau yang Pak Sugeng paling sukai waktu ngajar nih, ada pro ada kontra gitu ya. Yang kalau Pak Sugeng sukai waktu ngajar sama yang nggak sukai, yang paling Pak Sugeng nggak sukai waktu ngajar. Yang saya sukai ketika saya waktu mengajar itu adalah ketika anak-anak itu betul-betul memperhatikan ya. Memperhatikan apa yang saya jelaskan ini. Masalahnya kalau anak-anak itu kurang memperhatikan, tentunya ya kurang apa ya, tentunya bisa mengganggu konsentrasi yang ada di kelas, sehingga yang lainnya bisa terganggu gitu ya. Dan istilahnya saya menjelaskan itu tidak sia-sia ya, betul bisa diserap oleh yang saya inginkan itu seperti itu. Dan yang tidak saya inginkan dikala anak-anak itu waktu saya menjelaskan, anak-anak itu tidak mendengarkan, ngomong sendiri dan sebagainya, itu yang paling tidak saya sukai. Makanya teman-teman, kalau misal kalian sama guru kalian sedang menjelaskan, itu kalian memang harus memperhatikan supaya ilmu yang diajarkan oleh guru kalian itu tidak sia-sia ya. Terus hobi yang disukai Pak Sugeng itu apa? Hobi saya itu olahraga. Olahraga apa itu? Olahraga terutama dalam olahraga volleyball. Oh, volley. Iya. Pak Sugeng pernah ikut lomba gitu nggak Pak? Waktu saya masa belum jadi guru ya, itu sering saya itu ikut lomba-lomba terutama tingkat desa gitu ya. Setiap desa itu kan ada kadang-kadang apa yang ada grup volume-nya gitu ya. Itu kadang-kadang lomba ke desa lain gitu. Kadang-kadang desa lain yang datang ke desa saya. Ya gitu. Sampai sekarang pun juga volley masih jadi tren. Iya, betul. Terus kalau soal materi nih, Pak Sugeng kan sekarang jadi guru IPS ya. Selain materi IPS, apa yang Pak Sugeng sukain selain materi IPS? Selain materi IPS juga saya seneng pada pelajaran PPKN. Oh iya. PPKN juga seneng. Itu lebih kemana Pak? Ke arah sejarah atau politik? Di samping PPKN itu kan, istilah PPKN itu kan isinya tentang norma-norma ya, aturan-aturan, hukum-hukum gitu ya, gitu. Saya lebih seneng pada norma-norma hukum yang ada di Indonesia, masyarakat sekitar kita. Terus kalau menurut Pak Sugeng, apa kelebihan menjadi guru itu? Kelebihan saya sih, ya kita itu bisa kesenangan saya itu bisa mendidik anak-anak ya. Kalau saya perhatikan juga Pak Sugeng suka mengajarkan disiplin. Iya. Sekarang kan terutama saya mengajarkan kedisiplinan kepada anak-anak itu ya. Karena kedisiplinan menurut saya itu adalah istilahnya nomor 1 dalam hidup ya. Dimana orang itu kalau tidak disiplin ya otomatis tidak disiplin semuanya. Kehidupan itu bisa kacau karena seseorang tersebut tidak disiplin. Karena kalau seorang itu tidak disiplin, ya termasuk tidak disiplin waktu, tidak disiplin bicara, tidak disiplin tingkah laku dan sebagainya. Mana manusia itu
manusia yang nggak teratur. tidak terarah gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini momen yang paling nggak menyenangkan selama jadi guru. Mungkin kan Pak Sugeng udah lama ngajar gitu, yang paling nggak menyenangkan, yang paling nggak enak gitu apa? Iya. Waktu momen-momen yang dikala waktu saya mengajar yaitu tadi saya ketemu siswa yang tidak disiplin, ya. Nah, memang dalam kita mengajar itu kan namanya siswa itu kan tidak semuanya sesuai dengan yang kita inginkan, ya kan? Ada kepribadian masing-masing. Soalnya pribadi anak itu masing-masing. Ada yang nurut, ada yang pinter, ya, ada yang nakal, tidak memperhatikan dan sebagainya. Bagi anak-anak yang tidak memperhatikan, nakal dan sebagainya itu memang tugasnya guru. Ya, bagaimana anak itu bisa menjadi nurut, bisa menjadi disiplin dan sebagainya itu. Terus apa motivasi Pak Sugeng ini sebelum jadi guru itu motivasinya apa kok? Saya mau jadi guru ini. Oh ya, motivasi saya sebelum jadi guru itu saya tuh memang cita-cita saya menjadi guru. Nomor pertama itu dulu itu cita-cita saya itu menjadi dua. Yang pertama ingin jadi TNI. Ya. Karena TNI nggak masuk, nggak kejaring. Ya tentunya cita-cita yang kedua jadi guru. Karena saya melihat guru itu saya senang, ya. Istilahnya itu kumpul sama anak-anak dan pendidik-pendidik yang lain, ya. Tentunya guru itu ya orang yang bermoral kan begitu ya. Tentunya saya ini cocok gitu. Lalu ini Pak, apa yang Pak Sugeng melakukan ya? Kalau misal seorang siswa itu sulit dalam memahami materi, kan kadang memang kembali lagi ke tadi, murid kan ada masing-masing kepribadiannya sendiri, kemampuannya sendiri. Nah, kalau ada yang kesulitan gitu, Pak Sugeng bakal gimana? Untuk saya bagi anak-anak yang istilahnya kurang mengerti ya dalam pemberian materi saya kurang jelas dan sebagainya, asalkan anak tersebut kita lihat sebenarnya anak itu sudah memperhatikan, ya, tapi anak itu belum paham. Ya kita istilahnya itu kita panggil anak itu, ditanya dari segi apa yang kurang jelas kan begitu. Ya. Nah, kalau ini ada baru lagi nih Pak. Apa harapan Pak Sugeng buat siswa-siswa Pak Sugeng di masa depan? Nah, harapan saya supaya ya saya istilahnya berkeinginan supaya anak-anak khususnya SMP 1 Taman ini menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa. Ya, nomor satu itu ya, bertakwa, dan anak-anak tersebut istilahnya itu nanti setelah lulus bisa mendapat ilmu yang manfaat, ya, bisa menjalankan apa yang ilmu-ilmu yang bisa diterapkan di masyarakat sekitar, ya. Itu harapan kami, dan menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, terakhir nih Pak, bagaimana cara Pak Sugeng biar gini Pak, siswa-siswanya Pak Sugeng itu tetap memperhatikan pelajaran, nggak bosen gitu loh Pak. Kadang kan ada guru-guru yang ngasih di tengah pelajaran, udah ya kita games dulu atau lain sebagainya. Nah, kalau sekarang caranya Pak Sugeng biar murid-muridnya nggak bosen. Iya, biar murid-murid nggak bosen, kita harus melakukan inovasi pembelajaran. Ya. Dalam artian inovasi pembelajaran itu ya pembelajaran bisa monoton, ya. Ya, nggak lagi materi gimana. Ya, kita harus ya di samping kita juga menjelaskan materi juga ada selingan-selingan yang lain. Ya juga kalau bisa itu memakai metode pembelajaran, ya, yang ada, ya, biar anak itu nggak bosen, ya, biasa nyanyi dan sebagainya gitu. Dan yang lebih penting kita harus menerapkan kesabaran, ya. Tidak boleh kita sebagai guru melakukan tindakan over, ya, yang pakai kekerasan. Ya, sekarang kan kekerasan, ya, kekerasan, ya, supaya anak-anak itu tidak timbul rasa dendam kepada bapak ibu guru. Nah, kalau anak-anak itu dari awalnya saja sudah tidak suka, untuk ke belakangnya saja sudah sulit, ya, sulit untuk menerima pelajaran dari saya. Saya usahakan bagaimana anak-anak itu dalam menerima pelajaran bisa senang, menerima pelajaran saya dengan baik. Gitu. Nah, itu tadi udah sampai di pertanyaan terakhir kita Pak. Makasih ya Pak sudah mau hadir di
Terima apa kasih namanya sama-sama. untuk laporan saya sebagai tugas bahasa Indonesia ini. Masih banyak Pak Sugeng. Sama-sama.